Adegan saat ini suasana hati Tias sangat takut, sedih dan terus kepikiran tentang Aura yang belum bisa ditemukan keberadaannya. Sehingga Tias kelihatan stres karena dirinya sudah berada di rumah. Akan tetapi Dian tidak akan membiarkan kesedihan yang dialami Tias terus berlarut terlalu lama. Maka dari situlah Dian sebagai suami yang baik dan mencintai istri harus bisa menenangkan hatinya dan menghibur untuk mengurangi kesedihan. Sebab dari kesedihan Tias akan berpengaruh sama kesehatan janin yang ada dalam kandungan. Dian punya cara untuk menghibur Tias dengan cara memberikan sedikit perhatian. Termasuk salah satunya adalah memberikan perhatian memasangkan cepet di rambut, hingga membuat suasana dan adegan menjadi baper ya. Itu artinya sedikit banyak Dian akan tetap bisa menenangkan hati Tias dengan harapan supaya kondisi kesehatan janin tetap terjaga dengan baik dan tidak mengalami kambuh. Tias nampak menangis sedih hingga air mata mulai membasahi pipi dan matanya. "Saya kangen dan ingin cepat kembali berkumpul sama Aura," kata Tias nampak curhat di depan Dian dengan suasana hati mengenaskan. Sebaliknya, untuk saat ini Dian tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya bisa memberikan harapan dan mengucap janji kepada Tias dengan mengatakan, "Kita akan dipertemukan kembali sama Aura dan tidak boleh putus asa," kata Dian dengan tenang sambil memeluk Tias dengan rasa manja. Nah, dari adegan tersebut Tias nampak sedikit tenang dan lega, sehingga dirinya tidak mengalami stres lagi seperti sebelumnya. Apapun yang terjadi, Tias dan Dian akan tetap sama-sama saling menguatkan satu sama lainnya. Bahkan mereka akan tetap bersama dan makin kuat dengan banyaknya masalah yang menyertai. Bahkan bisa dibilang mereka sama-sama saling nyaman satu sama lainnya ketika cinta tumbuh semakin kuat dan besar di dalam hati masing-masing. Rasa sayang Tias kepada Aura sudah sangat dalam dan menganggap sebagai anak kandung sendiri, sehingga wajar ya jika Tias begitu terpukul dengan kejadian Aura hilang dan belum ditemukan. Beda dengan Hani yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kebahagiaan Aura. Jadi wajar jika suatu saat Aura sudah bisa ditemukan, maka Aura akan lebih memilih tinggal untuk diasuh Dian dan Tias, walaupun pada kenyataannya nanti sudah diketahui identitasnya sebagai anak kandung Hani dan Gino. Namun tetap saja Aura akan tetap memilih nyaman bersama Dian dan Tias sebagai orang tua angkat. Jadi pada endingnya nanti akan tetap happy antara Dian bersama Tias dan Aura sebagai keluarga bahagia. Sebaliknya Gino dan Hani tidak akan bisa berbuat apa-apa karena kebohongan masa lalu mereka yang dirahasiakan dan belum terungkap sampai saat ini. Bahkan dari adegan selanjutnya Hani sudah mulai ketahuan masih hidup oleh Gino, sehingga Gino akan mulai bertindak untuk melakukan kejahatan lagi dengan cara menyingkirkan untuk kedua kalinya setelah sebelumnya gagal. Lalu apakah rencana Gino akan berhasil menyingkirkan Hani demi bisa memiliki Tias lagi? Tentu masih membuat penasaran ya, karena Gino masih menganggap kalau Hani adalah wanita yang bisa menjadi penghalang dirinya untuk bisa merebut Tias dari Dian dalam asmara. Subscribe channel Melly Windiani ya untuk mengikuti pembahasan menarik berikutnya. Episode selanjutnya Tias dan Dian akan semakin kompak dan sulit dipisahkan. Bahkan usaha Gino dengan cara pura-pura mencintai Abel pun akan percuma dan tidak akan bisa merebut Tias lagi. Karena pada kenyataan nanti masih ada Hani yang akan membuat Gino panik hidupnya. Jadi Gino punya dua penghalang untuk bisa memiliki Tias seutuhnya. Yang pertama, Gino sulit merebut Tias dari Dian, dan selanjutnya Gino makin berat setelah tahu Hani masih hidup. Hingga endingnya nanti Gino pasti akan gagal menyingkirkan Hani lagi. Bahkan sebaliknya rencana yang dilakukan menjadi senjata makan tuan.
Alih-alih menyingkirkan Hani demi bisa merebut Tias dari Dian, malah sebaliknya semua rahasia yang dipendam selama ini malah akan terbongkar. Entah itu cepat atau lambat, namun yang jelas peran Gino sudah tidak bisa lagi menang dalam masalah perasaan terhadap Tias. Dari adegan saat ini, Gino nampak percaya diri bisa menyingkirkan Hani setelah dapat bukti masih hidup, dimana Gino sempat mengucap kata-kata yang membuat suasana menjadi tegang. Aku tidak akan biarkan Hani berkeliaran kemana-mana. Hani akan menjemput ajal untuk kedua kalinya, kata Gino nampak percaya diri. Itu artinya Gino memerintahkan anak buah untuk menyingkirkan Hani dengan harapan supaya kejahatan masa lalunya tidak terbongkar. Jadi pada intinya Gino ingin menyingkirkan Hani lagi karena tidak ingin masuk penjara setelah sebelumnya gagal. Selain itu, Hani adalah wanita dianggap sebagai penghalang untuk bisa mendapatkan Tias. Maka dari situlah Gino terkesan nekat ya dalam melakukan berbagai cara untuk bisa menyingkirkan Hani. Makin seru namun miris nasib kehidupan Hani dan Gino pada endingnya, karena aib mereka yang dirahasiakan dari semua orang akan terungkap dengan seiringnya waktu berjalan. Adegan berikutnya, pelarian yang dilakukan Hani dan Wulan membawa Aura akan mendapatkan masalah. Hal itu karena Wulan akan menjadi DPO jika mangkir dari panggilan polisi. Bahkan hal itu sudah disinggung Sigit ketika pertemuan dengan keluarga di rumah kontrakan, di mana Sigit menyatakan kalau Wulan akan menjadi DPO karena tidak memenuhi panggilan. Sebaliknya, Abel nampak bingung dan cemas dengan bertanya maksud perkataan Sigit. Hingga endingnya Dian akan menyatakan kalau Wulan adalah dalang atau otak penculikan Aura sebelumnya. Jadi posisi Wulan makin terpojok dan sangat mengenaskan ya, sebab dirinya mau tidak mau harus berurusan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Biarpun begitu, Wulan akan tetap bisa bebas ketika mendapatkan maaf dari keluarga tentang Aura. Terutama Hani sebagai ibu kandung akan tetap membantu kebebasan Wulan nantinya. Bisa disimpulkan adegan saat ini hari-hari yang dilalui Dian dan Tias akan penuh dengan suasana haru dan membuat baper. Karena dibalik kebahagiaan mereka sudah saling cinta, ternyata masih harus berjuang dan memperjuangkan Aura untuk dimenangkan hak asuh. Akan tetapi sayangnya antara Tias dan Dian nantinya akan kalah perebutan hak asuh ketika identitas Aura sudah diketahui. Biarpun begitu, pada endingnya Aura akan tetap memilih diasuh sama Dian dan Tias daripada Hani atau Gino. Kesimpulan selanjutnya, rencana Gino menyingkirkan Hani untuk kedua kalinya sia-sia. Hal itu karena semua rahasia Gino akan terungkap bersama Hani di masa lalu. Gino tidak akan pernah bisa bersama Tias lagi dalam asmara dan akan menderita karena kehilangan untuk selama-lamanya. Begitu pula Hani juga sudah pasti kehilangan Dian setelah sebelumnya resmi cerai secara sah di pengadilan agama. Kesimpulan selanjutnya, hidup Wulan makin menderita setelah sebelumnya selalu gagal mengalahkan Tias dan Yuni. Alih-alih berbuat jahat untuk mengusir Tias dan Yuni dalam keluarga, malah sebaliknya dirinya sendiri yang kalah dan menderita hingga ujungnya berurusan dengan hukum. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.